Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan-kawan. Kembali lagi ke dalam channel Roy Olim. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudari berkenaan dengan video yang saya telah upload sebelum ini. Video yang saya telah upload sebelum ini adalah video yang advance kiranya. Disebabkan di dalam video itu saya tidak memperkenalkan Anda lagi apa dan bagaimana Anda perlu lakukan sebelum Anda membuat satu-satu keputusan untuk membeli atau menjual. Oke, dalam video ini saya akan tunjukkan Anda setiap detail yang terdapat di dalam platform Olim Trade ini. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Kita mulakan apabila kita masuk ke dalam platform, tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, tampilannya akan jadi seperti ini. Area chat namanya. Ini namanya area chat. Oke, kita dapat lihat dia hanya garisan semata-mata. Oke. Oke, jadi apa yang Anda perlu buat, selepas Anda melihat ini, Anda perlulah ke butang ini, kemudian Anda tukar kepada Japanese candlestick. Oke, di sinilah Japanese candlestick. Oke, di sini kita akan belajar, bukan belajar, maksudnya ialah kita akan melakukan perdagangan di dalam bentuk harga seperti ini. Ini adalah candlestick. Candlestick ini merupakan bentuk-bentuk harga. Sekiranya Anda belajar berkaitan dengan ekonomi supply and demand, Anda akan pelajari keluk harga permintaan. Daripada keluk itu akan terjadilah satu graf yang ada keluk dan ada permintaan supply and demand. Daripada supply and demand itu dalam sebuah negara, maka dia akan bertukar ke dalam bentuk wave. Bentuk wave itu akan membentuk candlestick ini. Di dalam satu candlestick ada satu wave. Oke. Tapi itu belum lagi. Oke, di sini saya hanya ingin memperkenalkan Anda saja kepada apa yang terdapat di dalam platform ini. Oke, kita lihat. Di dalam platform ini kita ada harga, kita ada tempat buy dan tempat sell. Di sini tempat uang yang kita akan laburkan dan ini berapa menit yang kita akan ambil. Oke. Contohnya kita akan ambil sell dalam masa 1 menit, maka dia akan sell dalam masa 1 menit. Kiranya Anda letakkan ini kepada 3 menit, maka 3 menit lah akan berlaku. Oke, di dalam time frame ini merupakan time frame 1 menit. Lihat, kenapa 1 menit? Karena setiap pembentukan candlestick ini memakan masa sebanyak 1 menit. Jika 5 menit, satu candlestick ini akan terhasil dalam masa 5 menit. Jika 10 menit, satu candlestick ini akan terhasil dalam masa 10 menit. Oke, begitulah seterusnya. Di dalam binary option kita melakukan perdagangan dan penjualan dalam kadar masa yang cepat. Jadi oleh itu kita hanya memerlukan 5 menit dan 1 menit time frame saja untuk melakukan open posisi buy ataupun sell. Oke, seperti yang saya telah kabarkan kepada Anda di video sebelum ini, yaitu berkaitan dengan indikator. Indikator merupakan satu alat bantuan. Contohnya badan kita badan manusia, tapi bantuan untuk kita hidup adalah tangan, kaki. Oke. Tapi kita tidak boleh menjadikan indikator ini sebagai jantung kita. Jantung kita yang mana? Jantung kita adalah candlestick. Oke, yang ini boleh dijadikan tangan untuk bergerak, kaki untuk berlari. Oke. Jadi di dalam candlestick ini, dalam sini dia ada berbagai indikator yang kita boleh gunakan untuk membantu kita semasa trading. Oke, contohnya SMA. Kita letakkan satu SMA. Di sini telah timbulnya SMA. SMA ini merupakan lagging indicator. Nanti kita akan pelajari di next chapter lah. Apa itu lagging indicator, apa yang dinamakan fixed indicator. Sebab kita belum pun belajar apa itu market sideways secara detail, apa itu downtrend secara detail, kan? Sekarang saya ingin Anda paham dahulu berkaitan dengan platform kita. Jadi di sini kita boleh setting kita punya indikator ini sama ada kita akan naikkan 9, 10, 13, 12. Saya telah berikan Anda kan dia punya setting pada minggu lepas, pada video yang kemarin. Jadi Anda boleh lihat setting ke 60, setting ke 41. Untuk memudahkan kita. Sekiranya kita ingin tambah lagi, kita boleh tekan lagi SMA 2 dan 3. Ketiga-tiga ini kita boleh setting. Banyak lagi, semua pun kita boleh menggunakan indikator ini yang dinamakan Bollinger Band. Ini pun kita boleh gunakan di dalam
kajian kita. Oke, parabolik menentukan tren juga. Dia ada dua jenis indikator yang trend indicator ataupun oscillator. Oscillator tuh yang berada di bawah, seperti mari kita lihat CCI, momentum, di bagian bawah, dia akan timbul di bagian bawah. Oke, kita X dulu semua. Jadi kalau untuk deposit duit kita, modal, contohnya modal $10 begitu, kita bolehlah terus tekan butang make a deposit tadi. Oke, lepas itu kita macam beli online, deposit ini $10, $20, $40. Tapi kalau Anda menggunakan link saya di bawah tuh, tidak silap Anda akan dapat bonus 100%. Oke. Sebab link itu saya dapatkan daripada platform dia sendiri. Kalau Anda cari di Google, takut ada beberapa link yang kita tidak boleh jadikan pedoman, sebab kemungkinan link tersebut akan menyusahkan Anda bila Anda melakukan withdraw nanti. Oke, kita kembali ke platform. Kita lihat ya. Di platform ini apa lagi yang kita ada? Oke. Oke, itu saja yang Anda perlu tahu terlebih dahulu. Oke. Ada kawan saya yang dia ingin tahu hijau ini untuk apa, merah ini untuk apa. Oke, baiklah, saya akan terangkan. Nah, hijau ini adalah butang untuk kita open posisi buy. Sekiranya kita punya kajian lebih cenderung selepas candle ini berwarna hijau, maka kita akan tekan hijau. Tetapi jika kajian kita cenderung candle selepas ini berlaku warna merah, macam begini, maka kita akan tekan sell. Jadi masa yang kita tentukan, contoh kita tekan sell di sini, sell selama 1 menit, sini 1 menit sell. Maksudnya kita target harga ini akan bergerak turun dalam masa 1 menit, untuk oke, Bandicam biasalah. Oke, saya sambung lagi. Lihat, ini yang tadi kita open posisi sell selama 1 menit dengan modal 200. Sekiranya kita menang, maksudnya kita profit, harga tetap berada di bawah sehingga habis seperti ini, maka kita akan untung sebanyak $200 lagi. Alah, kenapa stuck nih? Oke, sambung lagi. Sorry tadi masalah dengan Bandicam ini. Jadi saya telah menunjukkan Anda contoh untuk sell tadi kan, dan sekarang saya akan berikan contoh untuk kita buy. Contoh macam begini, kita buy. Kita mengharapkan, bukan mengharapkan, kita telah mengkaji yang harga selepas candlestick ini akan berwarna hijau dalam masa 1 menit. Jadi sekiranya apa yang kita kaji itu betul, maka kita akan untung sebanyak sekali ganda daripada apa yang kita laburkan. Contoh 200, maka kita boleh untung sebanyak dalam 400, bawah 400 lah, sebab ini 82%. Kalau VIP dia boleh capai sampai 100. Oke, contoh macam ini. Kita tunggu sampai habis ya. Oke, kita untung lagi. Kita lihat ya. Nah, kita untung dan menyebabkan kita telah mendapat profit sebanyak 200 lagi. Sekiranya kita kaji, contoh kita buat kajian dan ternyata open posisi kita nih salah, maka uang kita akan ditolak sebanyak Rp200 juga lah. Sekiranya Anda menulis 200 di sini, sekiranya Anda letak $1, maka Anda akan kehilangan hanya $1 sekiranya prediksi Anda salah. Oke, kita try, salahkan. Oke. Ini saya sengaja salahkan prediksi kita, kemungkinan lah. Kemungkinan. Jadi sekiranya saya ingin tunjukkan kepada Anda, sekiranya ini kita tekan sell tadi, tapi candle yang terjadi adalah warna hijau selama 1 menit, maka account kita akan ditolak $1.
Nampaknya kita menang lagi. Susah juga mau kasih kalah nih. Sekejap. Tadi tuh kita tetap untung. Sekiranya walaupun sedikit saja candle merah tuh di bawah paras kita tekan sell tadi, maka kita tetap memperolehi keuntungan. Kiranya kita salah, maka dia akan ditolak daripada account kita. Oke. Apa lagi? Ini Anda boleh settingkan kepada berapa menit Anda suka, contoh 10 menit untuk open posisi. Oke. Maka dalam 10 menit lah harga ini akan bergerak. Sekiranya dalam 10 menit nih harga tetap di atas, maka Anda akan profit. Tapi sekiranya dalam 10 menit ini harga di bawah, contoh macam gini. Kita tekan buy tapi harga telah turun di bawah paras buy ini. Dan apa yang akan terjadi? Kita akan mengalami loss. Oke? Oke. Di sini kita loss. Sebabkan dalam masa 1 menit kita target harga akan turun ke bawah, tapi harga akan naik ke atas, tetapi sebenarnya dia turun ke bawah, maka kita telah loss. Oke? Jadi ingin saya peringatkan kepada Anda, trading ini merupakan satu benda yang sangat beresiko tinggi. Oke? Sangat beresiko tinggi, dipanggil high risk high return lah, kan? Tapi sekiranya Anda menggunakan ilmu yang betul untuk melakukan trading dan tidak berjudi, jika kita menganalisis market dan kita hanya masuk, sebab kita hanya ada 2 pilihan, buy atau sell. Jadi itu kita berjudi. Tetapi sekiranya kita buat sesuatu benda itu dengan pengilmuan, contohnya macam saya membaca buku apa semua kan, buku untuk membuat sesuatu keputusan di dalam Olim Trade ini, maka insya Allah kita tidak berjudi. Oke, kita yakin dengan keputusan yang kita telah buat. Jadi saya ingin ingatkan di sini juga, sekiranya Anda masuk ke dalam platform ini, saya tidak mendapat apa-apa keuntungan. Oke, saya di sini hanya sekadar untuk berkongsi apa yang saya tahu berkaitan dengan platform dan bagaimana saya melakukan perdagangan di dalam binary option ini. Sebelum ini saya melakukan di dalam bidang saham, tetapi saya ingin lebih laju, maka saya terjun ke platform ini. Ianya juga adalah satu cara saya untuk lebih peka terhadap pergerakan market, pergerakan candlestick, dan insya Allah saya ingin menjadi seorang yang pakar di dalam bidang ini. Jadi sama-sama lah kita doakan ya. Jadi apalagi itu saja. Merah untuk sell, hijau untuk buy. Ini letak harga, ini 1 menit, ini kita punya duit, demo account ataupun real account. Tekan sini dia akan jadi real, tekan sini dia akan jadi demo. Lepas itu make a deposit nih untuk kita depositkan duit. Oke, di sini kita punya maklumat diri. Itu saja, sangat simple. Oke, Anda boleh try untuk buka account demo terlebih dahulu dan try untuk berdagang di sini. Oke, itu saja. Jangan lupa subscribe and share. Stay tuned.